Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wak Run, sebuah donghua yang MC-nya itu bisa dikatakan sesepuh dari Muchen, Xiaoyan dan Lindong yang memang masih satu autor. Sehingga daripada kita banyak cakap di awal, berlatar di istana bernama Kerajaan Zhou, kisah akan berfokus pada pemuda bernama Zhou Yuan yang nampak terjadi sesuatu pada dirinya. Sehingga sang ayah bernama Zhou Qing dan ibu bernama Qin Yu pun nampak panik terhadap sesuatu yang dialami anaknya tersebut. Ternyata itu adalah ritual pengobatan yang nanti saya akan katakan, yang intinya dalam 3 tahun ke depan Yuan akan baik-baik saja. Mengetahui akan hal itu, Zhou Qing bertanya apakah Yuan sudah memiliki 8 meridian. Karena kebanyakan pemuda yang seumuran dengan Yuan biasanya sudah memiliki 8 meridian dan sudah bisa berlatih. Si tukang obat pun menjelaskan bahwa ia tak dapat mendeteksi 8 meridian milik Yuan, membuat raja dan ratu menjadi semakin sedih. Namun si tukang obat berpesan kalau raja dan ratu jangan terlalu panikan, jagalah kesehatan, mulailah rajin menabung, segera tinggalkan judol karena itu tidak bikin Anda jadi kaya. Namun orang tua mana yang tidak sedih melihat penderitaan darah dagingnya? Terlebih dalam waktu ke waktu gejala Yuan semakin memburuk. Jika Yuan ingin sembuh dari racun yang bersemayam dalam tubuhnya, maka ia harus mengandalkan diri sendiri. Tak sampai di situ, si tukang obat juga menjelaskan kalau dalam 3 tahun ke depan racun Yuan tak kunjung sembuh, maka besar kemungkinan Yuan akan pindah alam. Mendengar penjelasan tersebut, Yuan tiba-tiba terbangun sembari mengeluh dan meminta kedua orang tuanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada dirinya. Sebelum menjawab, sang ayah bertanya apakah Yuan tahu dinasti Wu. Yuan mengangguk sembari berkata kalau dinasti Wu adalah negara yang makmur dan memiliki banyak master primal. Nah, sang ayah pun mendekati Yuan dan menjelaskan kalau selama 100 tahun berdirinya kerajaan Zhou, ternyata keluarga Wu adalah sosok penting yang menjaga perbatasan kerajaan Zhou. Namun tak disangka 10 tahun yang lalu keluarga Wu tiba-tiba memberontak dan dalam waktu setahun mereka menjadi semakin kuat dan mengusir keluarga Zhou ke tanah leluhurnya serta mengepung kota dalam waktu beberapa bulan. Hingga tiba di hari kelahiran Yuan yang berlatar di gerbang kota kerajaan Zhou, sang ratu berhasil melahirkan anak laki-laki yang memiliki takdir naga suci dalam legenda yang sudah dipastikan kalau suatu saat nanti putra sang raja akan sangat kuat karena seorang yang terlahir dengan takdir naga suci, maka 8 meridiannya akan terbuka dengan sendirinya dan langsung mencapai ranah alam pembinaan Qi. Namun di hari kebahagiaan itulah tiba-tiba pasukan pemberontak menyerang yang memang mereka sudah lama menanti momen ini, momen kelahiran naga suci dari keluarga Zhou. Seorang pak tua bernama Wu Xuan menjelaskan kalau keluarga Wu sudah melayani keluarga Zhou selama 1 abad bukan tanpa alasan. Mereka sengaja melakukan hal tersebut supaya dapat menantikan kelahiran naga suci. Sembari bertarung, Wu Xuan juga menjelaskan kalau kabar ini ia dapatkan dari ramalan kuno keluarga Wu. Sekarang ular piton dan burung spiritual keluarga Wu akan berkembang, yang artinya kerajaan Zhou akan segera hancur sementara kerajaan Wu akan makmur. Saat Raja Zhou sedang kewalahan itulah Wu Xuan bercerita kalau ketika Yuan lahir tadi, istrinya juga melahirkan 2 bayi laki-laki dan perempuan. Perlu diketahui bahwa istri Wu Xuan telah mengandung selama 3 tahun supaya bisa bersamaan dengan kelahiran Yuan, karena diketahui orang yang lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama maka ia akan dapat melahap takdir antara satu dan yang lainnya.
Walaupun seringkali dipukul mundur, Raja Zhou terus berusaha sekuat mungkin melindungi anaknya. Namun mau bagaimana lagi, dari segi kekuatan, Zhou memang kalah jauh dari Wu. Dengan baik hati dan rajin menabung, Wu Xuan menawarkan jika Zhou King memberikan takdir naga suci kepadanya, maka ia tak akan membinasakan anggota keluarga Zhou. Namun Raja Zhou tak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun mengerahkan sebagian besar kekuatannya dan terjadilah adu kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan memancar ke langit. Dari bawah, gerbang kota keluarga Zhou berhasil diterobos oleh pasukan keluarga Wu, membuat Raja Zhou gagal fokus dan terpental cukup kuat. Wu Xuan sekali lagi memberi tawaran jika Raja Zhou menyerahkan takdir naga suci kepadanya, maka ia bersumpah tak akan menginjakkan kaki di kerajaan Zhou selama seabad. Namun jika tidak, maka Wu Xuan akan membantai seluruh anggota keluarga Zhou, termasuk rakyat tak bersalah sekalipun. Dengan perasaan bimbang, Raja Zhou pasrah dan merelakan takdir naga suci kepada orang so asik tersebut daripada semua rakyatnya pindah alam. Singkat cerita, ritual pengambilan naga suci pun dimulai. Terlihat aura menakutkan dengan kecepatan cahaya tiba-tiba keluar. Naga suci bertarung dengan hewan kerajaan Wu, dan berkat bantuan Wu Xuan, naga suci pun berhasil diserap. Ketawa jahat mulai ia tampakkan. Kerajaan Wu kedepannya akan sangat kuat karena dilindungi naga dan Phoenix. Saat itulah Yuan Bai tiba-tiba bereaksi. Ternyata takdir naga suci yang diambil menimbulkan amarah yang begitu kuat. Namun dengan kebusukan Wu Xuan, dia tentu senang melihat penderitaan Yuan Bai. Sejak saat itu, 8 meridian Yuan hilang secara bertahap dan belum ada tanda-tanda kemunculan sampai sekarang. Setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya, sang ibu tiba-tiba menangis. Diketahui demi membantu Yuan melawan racun naga kesuman, sang ibu telah memberikan darahnya setiap tahun. Sementara setiap pemberian darah akan memperpendek 3 tahun masa hidupnya, yang menurut hitungan umur sang ibu sekarang hanya kurang dari 10 tahun. Mengetahui akan hal itu, mata Yuan tiba-tiba memerah. Suara petir tiba-tiba terdengar. Yuan berjanji bahwa ia akan membalaskan kejahatan keluarga Wu. Namun bagaimana dengan sang ibu yang umurnya sudah kurang dari 10 tahun? Sang ayah pun menjelaskan kalau sebenarnya ada tanaman yang dapat memperpanjang masa hidup seseorang. Namun tanaman itu sangat langka. Bahkan sang ayah telah mengutus banyak orang untuk mencarinya, tapi tidak membuahkan hasil. Saat itulah Yuan bertanya, dengan kondisi seperti ini, apakah dia masih bisa menjadi seorang master yang hebat? Sang ayah kembali bertanya apakah anaknya tersebut tidak menyerah walaupun harapannya sangat sedikit. Dengan nada sopan, Yuan menjelaskan kalau alasan kerajaan Zhou masih bertahan itu karena sumpah Raja Wu waktu itu. Namun jika telah sampai di akhir abad nanti, maka tidak menutup kemungkinan kalau Raja Wu akan membantai keluarga Zhou. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah yang akan terjadi di masa depan, Yuan bertekad ingin menjadi kuat. Mendengar penjelasan tersebut, sang ayah punya rencana untuk mengatasi meridian Yuan yang hilang. Meskipun harapannya sangat kecil, asalkan ada secercah harapan, maka apa salahnya mencoba. Minggu depan, sang ayah menyuruh Yuan untuk ikut dengannya ke tanah leluhur. Tidak peduli meridian Yuan akan aktif atau tidak, Yuan tidak boleh menyerah. Yuan harus tetap mempelajari pola primal, melatihnya sampai ke tahap tertinggi. Mungkin saja dapat menekan racun naga di tubuhnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di kediaman Zhou, Yuan nampak mempelajari pola primal yang diarahkan seorang pak tua ini. Tak lama kemudian, kelas pun berakhir. Yuan tiba-tiba dihampiri oleh seorang gadis bernama Yue. Ternyata mereka memang sudah saling kenal, dan bahkan dahulu saat kakek Yue dalam kondisi kritis dengan status Yuan sebagai pangeran, ia bisa dengan mudah menyuruh orang untuk menyelamatkan si kakek. Nah,
Yang menarik ialah gadis sekecil itu ternyata sudah mengaktifkan 3 meridian, yang artinya tidak sia-sia Yuan merekomendasikan Zhu Wei di kediaman kerajaan karena telah berhasil menemukan talenta berbakat sepertinya. 2 bulan lagi ujian besar akan segera dimulai, namun Yu Wei kehilangan giok penting untuk ujian sehingga memungkinkan dia tidak bisa ikut. Ya, beberapa hari yang lalu karakter tolol tersebut menghina pangeran yang menyebabkan si gadis marah besar dan berdebat. Pada akhirnya mereka bertarung dan bertaruh. Jika Yu Wei menang, maka karakter tolol itu harus minta maaf kepada pangeran. Namun jika Yu Wei yang kalah, maka ia harus menyerahkan giok itu. Sebenarnya Yu Wei mungkin saja bisa menang, namun karakter tolol itu menggunakan senjata primal saat bertarung. Alhasil Yu Wei pun kalah dan harus memberikan gioknya. Entah apa yang difikirkannya. Dia secara terang-terangan mengatakan bahkan jika pangeran Yuan menginginkan giok tersebut, maka ia harus bertarung dengannya terlebih dahulu. Dan ya, Yuan pun menyetujui dan mempertaruhkan gioknya. Jika dia kalah, ambil giok itu. Namun jika dia menang, maka kembalikan giok Yu Wei. Singkat cerita, mereka pun bertarung. Awalnya Yuan diragukan banyak orang karena pola meridiannya belum aktif dan dia hanya belajar pola primal setiap harinya. Namun seketika semua orang terkejut saat Yuan berhasil mengalahkan si tolol tersebut. Bahkan seorang yang sudah mengaktifkan 2 meridian pun bisa dengan mudah dikalahkan hanya dengan mempelajari pola primal. Tepat ketika selesai bertarung, Yuan menyuruh Yu Wei untuk menjaga giok itu karena sekali lagi tanpa giok itu Yu Wei tak akan bisa mengikuti ujian besar yang akan dimulai sebulan lagi. Sementara untuk si tolol, terlihat ia sedang dimarahi oleh orang tadi karena kecerobohannya. Meskipun si tolol mengancam untuk tidak menindasnya karena diketahui dia memiliki latar belakang yang cukup terhormat, namun dia tidak peduli sama sekali dan bahkan malah memukul si tolol dengan sangat keras. Pada akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di balai leluhur kerajaan Zhou, diketahui tempat ini dapat membantu setiap generasi keluarga Zhou supaya tetap makmur. Namun sayang, tidak ada yang berhasil melakukannya. Harapan satu-satunya adalah Yuan. Jika Yuan berhasil, maka besar kemungkinan ia bisa mengaktifkan 8 meridiannya yang hilang. Awalnya memang tidak terjadi apa-apa, namun karena Yuan adalah MC dan memiliki garis naga suci, tiba-tiba terbuka sebuah formasi yang membuat ia terjatuh. Dengan ambisi ingin memakmurkan kerajaan Zhou dan balas dendam kepada kerajaan Wu, Yuan sanggup menerima kesakitan yang ada. Ini adalah jalan satu-satunya. Tidak peduli risiko apapun yang akan terjadi, Yuan akan menerimanya. Namun tiba-tiba Yuan teleport ke dimensi lain. Saat ia membalikkan badannya, tiba-tiba seorang gadis mendatanginya. Siapakah gadis itu? Akankah Yuan bisa mengaktifkan 8 meridian yang hilang? Saksikan di episode selanjutnya.